Iya, kembali lagi di Lansok Pemirsa Sehat dengan Makanan Indonesia. Kalau tadi Prof. Hardin sedikit memberikan tips seperti apa supaya ibu-ibu ini tidak dilematis menghadapi bahan makanan mereka yang mereka belanja dari pasar atau supermarket, tapi menyajikannya tetap dengan masih ada gizi di dalam bahan makanan itu. Nah, kalau kita ngomong berbicara soal keragaman makanan Nusantara atau Indonesia, makanan-makanan seperti minuman seperti jamu ini juga termasuk di dalamnya begitu ya, Prof ya. Mana Ya, sebenarnya mungkin masyarakat punya pilihan, saya lebih baik minum-minum yang herbal atau jamu-jamuan dibanding saya harus mengkonsumsi suplemen. Sebenarnya untuk dibutuhkan tubuh untuk mendapatkan imunitas di saat seperti sekarang ini seperti apa, Dok? Seperti apa, Prof? ya, pertama tentu kita upayakan dulu dari makanan dan minuman Dari ya. makan Di minum dulu, mana oke. salah satu bagian makanan atau minuman tadi, baik dia sebagai bumbu maupun minuman herbal, Mhm, mhm. itu jadi prioritas utama dulu. Kenapa? Ya karena itu sudah bagian dari budaya. Oke. Mudah untuk disiapkan, kemudian tidak terlalu mahal ya. Mhm. Artinya dengan kita akses bahan-bahannya tadi bisa dibuat dan bisa untuk tujuan bersama di dalam keluarga. Begitu juga termasuk air kelapa yang tinggal ambil kelapa atau beli kelapa Oke. muda, udah ada air dan daging mudanya juga Iya, yang juga iya. meningkatkan ya. Mhm. Jadi kalau memang dalam kondisi tertentu kita nggak bisa akses pada yang tadi kita sebutkan ya, Mhm. mau tidak mau pilihannya tentunya adalah dengan suplemen. Tapi Hmm. lagi-lagi itu setelah pada tahap kedua ya, Ya, kita ada kendala setelah untuk makanan memperoleh. dan minuman dulu begitu yang cukup kita konsumsi ya, Prof ya? Betul. Mhm. Oke, ini menarik, ternyata kelapa ini bisa menambah imunitas tubuh juga ya? Ini mungkin bisa menjadi Ya, kembali jadi tips lagi ini. ya, kelapa itu airnya itu pH-nya bagus Mhm, ya, mhm. dalam arti di atas 7, di atas netral. Oke. Kalau air zam-zam kan itu 8,2, Iya. 8,3. Mhm, Kelapa itu bisa sampai 7,8. mhm, mhm. Dan dia banyak elektrolit di dalamnya. Jadi Oke. kita kalau misalnya tadi terkendala biaya untuk akses minuman elektrolit, Mhm. sebenarnya air kelapa begitu murah ya. Air Satu kelapa. kelapa itu bisa dapat hampir 1 liter atau 3 gelas sampai 4 gelas, tergantung ukurannya. Oh, baik. Jadi ini bisa Dan bisa jadi elektrolit sudah cukup ya. substitusi juga ya, bisa menjadi substitusi dari Ya, air air mineral atau air putih yang biasa ya, kita konsumsi sehari-hari ya, Prof ya? nggak Oke. perlu beli air pH tinggi yang mahal-mahal gitu Iya, kan atau betul betul. ya. Oke, kalau untuk vitamin sendiri, Prof, kita dapat dari data yang kita dapatkan kalau vitamin C ini juga atau vitamin-vitamin yang lain ini takarannya juga pasti berbeda-beda atau kebutuhannya berbeda pula untuk setiap usia dan juga baik buat perempuan ataupun laki-laki dengan usia-usia tertentu ini asupan vitamin yang perlu dikonsumsi juga berbeda tidak, Prof? Iya, berbeda antar kelompok umur, jenis kelamin, tapi Mhm. umumnya remaja sampai dewasa, Ya. kalau vitamin C itu sekitar 60 sampai 70 miligram. Mhm. Sebenarnya dengan makan satu jeruk, kemudian satu pisang atau jambu biji, itu udah cukup gitu ya. Oke, baik. Tapi Jadi, mhm. dan itu menurut saya tergantung daerah. Ada daerah yang memang di daerahnya banyak jeruk lokal, ada yang banyaknya jambu biji, ada tomat Iya. juga. Ya, itu tiga sumber vitamin C yang kaya itu. Oke. Nah, kalau di kondisi sekarang mungkin masyarakat kita agak lebih terbatas begitu untuk mengeluarkan biaya mereka untuk belanja suplemen atau vitamin. Tapi bisa tidak sebenarnya suplemen atau vitamin seperti itu tergantikan dengan justru buah-buahannya langsung? Eh, Porsinya itu akan akan lebih banyak atau mana yang lebih baik begitu, Prof. Hardin? Iya, jadi lagi-lagi prioritasnya kan tadi dari makanan dan minuman Mhm, ya. mhm, Dan mhm. kalau makanan, kalau kita bicara vitamin C tadi di Ya. buah-buahan segar dan sayuran segar. Tapi budaya makan Indonesia sayur jarang sekali jadi sayur segar. Tapi budaya kita ada rujak namanya, ada Nah, asinan. oke, Itu udah aneka buah bervitamin C ada di dalamnya gitu ya. Tapi oke, kadang-kadang kan orang nggak sanggup membeli aneka buah, betul. misalnya hanya 2 3 ya. Ya. Tergantung, kalau di pekarangan lagi ada belimbing ya, belimbing dicincang, Mhm, beli lagi tambah jambu gitu kan, mhm. ditambah pepaya muda atau apa. Itu juga bagian cara, tidak selalu kaku harus buah yang mateng gitu kan ya. Mhm, mhm. Oke, Ya bisa banyak buah sekali pilihan. segar, Ya. bisa dijus, bisa potongan buah berupa asinan, bisa berupa rujak dan lain sebagainya.
Nah, kreativitas dalam mengolah bahan makanan Indonesia ini juga menjadi kunci juga ya untuk meningkatkan makanan yang meningkatkan imunitas tubuh. Oh iya, Prof, kalau dari teman-teman dari Pergizi Pangan Indonesia sendiri ada tidak rekomendasi mungkin yang sempat disampaikan atau hal-hal yang perlu disampaikan mungkin lewat Satgas Penanganan COVID di masa pandemi seperti sekarang ini, sosialisasi seperti Ya, apa kita terhadap makanan? selama 5 bulan sejak bulan April yang Ya. lalu itu ada kegiatan Leka Bergizi Bugar di 33 provinsi, 34 provinsi. Itu namanya adalah layanan edukasi konsultasi gizi, Oke. pangan gizi dan kesehatan Ya. dalam rangka membantu teman-teman melalui WA Group dan Zoom juga waktu itu, tapi sekarang tinggal WA Group di daerah-daerah. Intinya kita memberikan layanan konsultasi kalau ada yang ingin bertanya berapa banyak harus dimakan, makanan Baik. apa sumber ini, gimana cara ngolahnya. Kalau saya masak begini benar apa enggak? Iya. Kalau saya udah makan segini tuh cukup apa enggak? Gitu. Oke, apalagi juga sering Jadi, muncul hoax-hoax soal di bahan WhatsApp makanan ya, kita, Prof? Betul, termasuk ini benar apa enggak, hoax apa Iya. enggak. Jadi lihat aja setiap provinsi ada nomor HP-nya di web pergizi.org. Jadi Oke. di pergizi.org itu lengkap sekali informasi siapa harus dihubungi, nomor HP, nomor WA-nya berapa. Ya, bisa diakses oleh masyarakat ya, khususnya mungkin banyak ibu-ibu yang di rumah juga yang saat ini work from home, mereka ingin masak tapi begitu baca-baca artikel di online tapi banyak berita-berita mungkin terkait bahan-bahan makanan yang belum pasti kebenarannya, ini juga bisa ditanyakan ya, bisa dikonfirmasi di Pergizi Pangan Indonesia. Dengan bukti-bukti yang kuat dan bukti terkini untuk kita komunikasikan bahasa sederhana. Oke, baik. Kalau untuk saat ini juga mungkin bansos yang kita ketahui diberikan oleh kepada saudara-saudara kita yang mungkin terdampak dari pandemi kan kalau kita lihat tidak ada asupan sayur atau buah, lebih ke makanan instan. Nah, ini bagaimana juga menyikapinya? Masyarakat ingin tetap sehat, namun mungkin mereka terbatas dengan kemampuan ekonominya saat sekarang ini. Jadi di samping tadi kita membutuhkan sayur buah, juga kita membutuhkan lauk pauk. Saya dengar di dalam paket pemerintah juga ada telur kan ya. Iya, ada ikan kaleng mungkin begitu ya. Ya, untuk membentuk imunitas tadi itu perlu asam amino dari protein dari lauk pauk tadi. Kemudian nanti untuk bekerjanya tadi dibantu dengan vitamin dan mineral dari sayur dan buah serta tadi beberapa zat di dalam bumbu-bumbu tadi atau bahan herbal tadi. Jadi tinggal dianjurkan berarti kalau dari pemerintah udah ada lauknya, maka masyarakat, keluarga harus menambahkan berupa sayur buah maupun dari komponen herbalnya. Oke, arti yang kreativitas kembali lagi seperti itu ya. Jangan bersedih juga dengan melihat paket bansos yang diberikan pemerintah, tapi sebenarnya bisa dikreasikan dengan menambah lauk pauk yang lain yang juga tak kalah punya gizi dan buah ya, Prof ya, yang harus dikonsumsi setiap hari. Itu paket dasar yang harus dilengkapi di rumah masing-masing. Oke, baik. Ya, baik. Terima kasih Prof. Hardin Syah telah bergabung bersama kami, Ketua Umum Perhimpunan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia bersama Lunch Talk siang ini. Sehat selalu, Prof. Sama-sama, selamat siang. Terima kasih.